moral. Mari teman-teman dan Bapak Ibu Guru, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah yang Maha Pengasih. Terima kasih sudah dapat mengumpulkan kami pada Zoom pagi ini. Semoga Zoom ini dapat lancar dan semoga ilmu yang kami dapatkan pada Zoom ini dapat kami pahami dan kami serap dengan baik. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Nelen sudah memimpin doa pembuka. Sekarang saya sepenuhnya berikan kepada Bu Juni untuk menjelaskan materi. Terima kasih Nadia, bisa dibantu teman-temannya untuk memimpin doa. Kemudian ada yang dokumentasi dan sebagainya ya. Nanti doa penutup juga ada temannya lagi yang mau ya. Anak-anak, kita besok sudah mulai ujian sekolah ya. Yang waktu yang sudah kalian tunggu-tunggu sudah hampir 6 tahun ya, kalian tunggu dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, besok kalian mulai untuk benar-benar ujian ya. Nah, di dalam ujian itu ada soal pilihan ganda, ada soal uraian. Ya, pilihan ganda ada yang jumlahnya 35, ada yang 30, kalau matematika 30 ya, uraiannya 5 kayaknya. Kalau bahasa Indonesia nanti 35 bentuk pilihan ganda, uraiannya ada 5 ya, uraiannya ada 5 ya. Jadi cuma soalnya 40. Nah, anak-anak yang harus kalian perhatikan, kisi-kisi soal silakan di print, kalau nggak di print ya dicatat inti-inti dari apa itu namanya materinya nggak usah disalin semua, tapi inti materi. Oh, misalnya informasi tersurat, sinonim, antonim gitu ya. Nah, harus tahu itu adalah rambu-rambu kalian untuk belajar nanti ya. Nah, semoga dengan pelajaran tambahan ini akan memberikan kemudahan anak-anak memperjelas materi ya, dan bisa mengerjakan soal-soal ya. Hal-hal yang penting silakan dicatat. Setiap pelajaran tambahan kalian kan bukan hanya mendengarkan, tetapi mencatat hal-hal yang penting di sana. Nah, kemarin soal TO sebetulnya udah Bu Yuni bahas ya kemarin. Halo? Sudah Bu. Sudah dibahas. Sudah Bu. Nah, kemudian soal TO sudah dikirimkan di classroom sama panitia? Sudah dikirim oleh panitia. Nah, harusnya kalian kerjakan di situ ya. Nah, ini saya berikan soal-soal lagi yang mirip-mirip dengan soal TO. Nah, kita bahas bersama ya. Kita bahas bersama. View kode. Nah, yang ke-1 dan yang ke-2. Halo, udah kelihatan belum? Belum Bu. Screen share. Sudah. Sekarang udah kelihatan. Nah, kalau di sini ini bisa nulis-nulis. Udah kelihatan ya. Mari kita bahas ya. Di dalam kisi-kisi itu tertulis informasi tersurat ya, ada informasi tersurat ya, informasi yang ada di dalam teks yang tertulis di sana ya, itu informasi tersurat. Nah, kemudian apa sih yang ada di informasi tersurat itu? Mari kita lihat. Ini sebagian adalah kemarin TO1, biarin enggak apa-apa. Kita ulang-ulang sampai anak-anak betul-betul mengerti nanti ya. Nah, kita bahas. Sini Bu tulis, nanti saya letakkan di classroom ya. TO Bahasa Indonesia latihan 2 ya. Lihat
Nomor 1 yang ditanya informasi tersurat. Nadia, tolong dibacakan bacaannya. Kelihatan tidak? Bacalah paragraf. Kelihatan, Bu. Kita memiliki lingkungan yang wajib kita jaga kelestariannya. Jika kita tidak menjaga lingkungan, bukan hanya bencana alam yang akan terjadi, bahkan wabah penyakit pun akan timbul karena lingkungan yang tercemar atau tidak sehat. Salah satu penyebabnya adalah tumpukan sampah. Informasi tersurat pada paragraf alinea 1 adalah Ya, pada paragraf alinea 1 ini hanya satu alinea. Nah, informasi tersurat yang tertulis berarti ya, kita memiliki lingkungan yang wajib kita jaga kelestariannya. Ada tidak itu? Ada nggak tulisan itu? Kita memiliki lingkungan yang wajib kita jaga kelestariannya. Ada, Bu. Ada, Bu. ada, Bu. Ya. Sekarang kita lihat B. Kamu udah menjawab A ya. Jika lingkungan tidak terjaga, Tujuannya. Kok pinnya keluar? Ini disconnect. halo, selamat siang. Bu Yuni keluar sendiri ya, jadi saya ulang lagi. Iya, Bu. Ya. Jadi jawabannya apa, Nana? Halo? Beda. A ya? Ya. A ya, saya blok merah aja. Nanti yang dikirimi yang sudah di blok-blok aja ya. Nah, informasi tersuratnya. Terus berikutnya. Semoga internetnya lancar. Pemburu binatang itu memasuki hutan yang lebat. Tiba-tiba dikagetkan oleh suara auman harimau. Pemburu itu mendekati arah suara. Antonim mendekati, apa antonim mendekati? Menjauhi. Menjauhi. Antonim lawan kata ya, lawan kata. B. B. Udah. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal. Jadi ini adalah di kisi-kisi itu antonim sinonim ya. Kemudian bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 3, 4 dan 5. Ada bacaan, kemudian ada disuruh ini sinonimnya apa. Kemudian antonimnya apa. Jadi saya ulang-ulang. Kita baca sinonim ya, sama makna kata yang dicetak miring. Mari kita lihat bacaannya. Kita lihat bacaannya. Ya. Minta tolong dibaca dari kelas Wira 6C. Silakan dibaca bacaannya. Ya. Wilayah Indonesia memiliki bentang alam yang beraneka ragam, mulai dari laut, teluk, tanjung, hingga gunung dan pegunungan. Beberapa gunung di Indonesia masih aktif. Beberapa gunung di Indonesia masih aktif tersebut antara lain Gunung Semeru, Gunung Sinabung, Gunung Rinjani, dan Gunung Merapi. Gunung yang masih aktif tersebut masih sering dijadikan tempat berpetualang oleh para pendaki. Namun demikian, saat gunung mengalami erupsi dalam kondisi siaga atau waspada, pendakian tidak boleh dilakukan karena akan membahayakan nyawa para pendaki. Nah, nomor 3, sinonim kata yang bercetak tebal pada paragraf tersebut. Kata yang bercetak tebal apa?
Waspada. 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 Nah, sinonim dari waspada apa? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Ya. Jaga. Ya. Ini klik ya. Terus, nomor 4. Antonim dari kata sering pada paragraf tersebut. Jarang. 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 Ya, sering adalah jarang. Betul. Saya bedakan sinonim antonim ya. Kemudian makna kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut. Yang bercetak miring kata apa itu? Arti kata ya, makna kata itu arti kata. Yang bercetak miring erupsi. Ya, namun demikian saat gunung mengalami erupsi dalam kondisi siaga atau waspada, pendakian tidak boleh dilakukan karena akan membahayakan nyawa para pendaki. Erupsi apa di sini artinya? Berapi. Apa? Gunung berapi. Berapi. Ya, ingat-ingat ya, makna kata itu arti kata ya. Kalau sinonim persamaan, kalau ini lawan kata antonim. Sekarang nomor 6. Bacalah paragraf di bawah ini. Yang dicari adalah kalimat utama. Saya akan tunjuk anak untuk membaca. Sila 6A. Silakan dibaca. Nomor 6. Sungai bukanlah tempat pembuangan sampah. Di sungai terdapat juga makhluk hidup, misalnya ikan, kura-kura, dan makhluk hidup yang lain yang bisa keracunan dan mati akibat ulah manusia yang membuang sampah ke sungai. Selain itu, sungai yang penuh dengan sampah dapat memicu terjadinya banjir. Kalimat utama paragraf tersebut. Ayo, kalimat utama berada di mana? Awal dan Awal paragraf. Iya. Paragraf. Ini berada di awal paragraf atau akhir? Sungai bukanlah tempat pembuangan sampah. Yang lain ini adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas ya. Nah, sungai bukanlah tempat membuang sampah ya. Jadi jawabannya apa? A ya. Terus nomor 7 ya. Bacalah paragraf berikut. Nah, ini biar bacanya bergantian. Oh, ini bacanya sama dengan ini ya. Sama dengan yang ini kan soalnya sudah saya buat ini terus bisa tambah-tambah. Sama dengan yang tadi ya. Wilayah Indonesia memiliki bentang alam yang beraneka ragam mulai dari laut, tanjung hingga gunung dan pegunungan. Beberapa gunung di Indonesia masih aktif. Gunung yang masih aktif sering dijadikan tempat berpetualang pendaki. Namun saat gunung mengalami erupsi, pendakian tidak boleh dilakukan karena membahayakan nyawa. Makna kata yang bercetak tebal adalah kata erupsi ya. Kalau tadi miring, sekarang tebal. Erupsi tadi artinya apa? Halo? Letusan gunung berapi. Gunung berapi. Ya. Terus berikutnya nomor 8. Jungri dibaca, Jungri nomor 8. Oke, Bu. Perintahnya dibaca. Bacalah paragraf berikut. Tubuh yang sehat tidak hanya cukup terhindar dari penyakit. Tubuh yang sehat juga harus bugar. Kebugaran tubuh diperoleh dengan berolahraga secara teratur. Misalnya lari pagi atau senam. Olahraga teratur tidak hanya akan membuat tubuh lebih segar bugar. Akan tetapi olahraga juga dapat menumbuhkan semangat, terutama bila olahraga dilakukan pada pagi hari. Dengan demikian, seseorang dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan semangat dan energi yang positif. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah kalimat tanya. Sekarang A kita lihat. Apa saja manfaat olahraga secara teratur? Ada nggak jawabannya di situ? Ada. Apa? Membuat tubuh lebih segar bugar, menumbuhkan semangat, ya. Terus energi positif, ya. Nah sekarang A betul. Kalau B kita lihat juga harus kita tengok. Di mana sebaiknya olahraga dilakukan? Ada nggak jawaban itu di paragraf?
Tidak ada. Berarti tidak berhubungan ya, tidak sesuai. Apa saja yang perlu kita konsumsi untuk mendapatkan kebugaran tubuh? Juga tidak ada ya. Apa saja yang harus menjaga kebugaran tubuh? Tidak ada. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Jadi kalau suruh mencari kalimat tanya, itu anak-anak cari jawabannya di sini ada tidak. Nah, seandainya nanti ini ada bacaannya, terus kalian suruh membuat kalimat tanya, suruh membuat kalimat tanyanya bebas atau ditentukan kata tanyanya. Kalau yang di TO kemarin yang ditanya adalah dengan kata tanya apa, mengapa, bagaimana. Nah, kalau ada anak yang membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata siapa, kemudian dengan kata di mana, ya saya coret. Salah, saya anggap salah. Nah, jadi anak-anak sesuaikan dengan pertanyaan. Bahasa Indonesia itu bacaannya panjang, satu. Yang kedua, setiap pertanyaan antara itu beda-beda, yang ditanyakan beda-beda. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau buat kalimat tanya, yang jawabannya ada di teks paragraf tersebut. Jadi nomor 8A. Cermati kutipan berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 9 dan 10. Ya, ini sepertinya sudah pernah kalian baca ya. Fani, dibaca Fani. Cermati kutipan berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 9 dan 10. Ya. Bisa dikatakan bahwa semua gunung berapi berkaitan dengan daerah kegempaan yang aktif, karena berkaitan langsung dengan batas lempeng bumi. Peristiwa alam gunung meletus diawali dengan perubahan tekanan batas lempeng bumi dan perubahan suhu yang drastis. Gunung meletus membuat material batuan di sekitarnya meleleh, yang disebut dengan magma atau cairan pijar. Magma ini akan menginstruksi material di sekitarnya melewati rekahan-rekahan menuju permukaan bumi. Kedalaman yang relatif, suhu yang sangat tinggi, mampu melelehkan magma seluruh material yang berada di dalam perut bumi. Di saat itu juga akan muncul gas yang bercampur dengan magma. Magma yang keluar saat gunung meletus terbentuk di kedalaman 60-160 km di bawah permukaan bumi. Ya, magma tersirat. Tersirat itu tidak tertulis ya di dalam teks ya. Bisa berupa kesimpulan, ide pokok, ya, amanat. Nah, sekarang magma tersirat yang digarisbawahi. Bisa dikatakan bahwa semua gunung berapi berkaitan dengan daerah kegempaan yang aktif karena berkaitan langsung dengan batas lempeng bumi. Makna tersiratnya apa? Gunung berapi bisa meletus kapan saja. Gunung berapi bisa meletus kapan saja. Nanti bukan hanya ngapakan jawaban ya, tapi ngerti prosesnya. Ide pokok paragraf 1. Ide pokok, pikiran pokok. Sama ya. Yuk, saya tanya dulu. Abner, cara mencari ide pokok? Membaca teks dengan seksama. Ya, baca teks dulu. Terus yang kedua, di mana letaknya ide pokok itu? Ide pokok terletak pada kalimat utama. Betul. Terus, pada apa lagi? Bisa Kalimat dengan utama yang di apa? kalimat utama yang dibalik. Ya, terus. Bisa juga dengan menyimpulkan isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf. Kesimpulan dari kalimat utama, ya kan? Ide pokok, ya. Dari kalimat utama itu boleh, kalimat utama yang dibalik, kesimpulan kalimat utama, yang kesimpulan suatu paragraf. Apa? Halo? Kalimat utama yang diringkas. Iya, kalimat utama yang diringkas atau disimpulkan tadi, ya. Nah, sekarang ide pokok paragraf 1. Bacanya masih ingat kan? Nah, apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah Gunung berapi berkaitan dengan daerah kegempaan yang aktif. Iya, gunung berapi berkaitan dengan daerah kegempaan yang aktif. Ya.
Sekarang berikutnya. Bacalah paragraf berikut. Saya mau ini cari. Baca. Yang baca. Nah, Marcel baca, Marcel, tolong, nomor 11. Tuh. Suara Bu Yuni bisa didengar nggak? Bisa, Bu. Bisa. Marcel tolong dibaca, Sel. Nggak ada masalah kali, Bu. Oh, nggak ada Marcel Marcel. tidak masuk, Bu. Oh, tidak masuk. Abner, sudah Jumrik. Oh, ini Anggita, tolong dibaca Anggita. Ada nggak Anggita? Ada, Bu. Ayo, Anggita baca. Nah, videonya dinyalakan. Halo Anggita, ayo. Yuk. Orangnya nggak ada kali, Bu. Orangnya nggak ada. Waduh, ini menerangkan apa nih? Anak-anak coba diperhatikan, jangan sampai ketinggalan ya. Itu matematika juga ikuti sampai selesai. Iya, Bu. Rugi kalian. Bacalah paragraf berikut. Meja yang diberikan Bapak untuk Anton sebagai hadiah ulang tahun sudah sampai. Meja itu terbuat dari kayu jati. Meja itu memiliki tinggi 80 cm, lebar 40 cm, dan panjang 2 meter. Meja itu mempunyai 2 lemari sebelah kiri dan sebelah kanan. Dengan adanya penyangga kaki membuat meja itu nyaman digunakan untuk belajar. Jenis paragraf pada teks di atas adalah Deskripsi. deskripsi. Ya, Nana udah bisa ya. Termasuk jenis deskripsi. Ya. Berikutnya, cermati teks berikut. Richard, tolong baca. Rumah Hermawan. Richard, nyalakan mic-nya. Halo Richard Namde. Rumah Hermawan. Rumah Hermawan terletak di depan puskesmas di halaman rumahnya. Terdapat taman yang membuat suasana terasa segar. Bunga-bunga indah menghiasi depan rumah Hermawan. Dinding rumah Hermawan berwarna kuning dengan pintu dan jendela yang berwarna hijau, serta lantai keramik yang berwarna putih bersih membuat rumah Hermawan sangat enak dipandang. Di dalam rumah Hermawan, posisi barang-barang ditata sehingga terlihat rapi. Lantainya bersih dan ruangannya harum membuat orang yang singgah berlama-lama di dalamnya. Jenis teks tersebut adalah Yuk, A. teks apa itu? Namanya? Lu? Siapa yang bisa bantu jawab? Teks apa? Seperti ini digambarkan. Rumah Hermawan terletak di depan puskesmas. Ini bisa tergambar di dalam pikirannya. Oh, rumah Pak Hermawan itu, rumah Hermawan itu terletak di depan puskesmas. Halamannya ada tamannya. Deskripsi. Jadi dari bacaan itu kalian sudah bisa membayangkan. Oh, depannya ada tamannya. Ya, kemudian warna cat rumahnya kuning, ya. Warna cat pintu ya kuning, jendelanya berwarna hijau, ya. Dinding rumahnya berwarna kuning ya, sama pintunya. Kemudian jendelanya berwarna hijau, lantainya keramik berwarna putih. Nah itu terbayang, oh rumah Pak Hermawan seperti itu, ya depan puskesmas. Deskripsi, betul. Saya mintakan ya, deskripsi. Sekarang berikutnya. Bacalah paragraf berikut. Kok Bu Yuni memberi ini ya? Biar kalian semakin memahami deskripsi, eksposisi, persuasi, narasi. Ya, deskripsi apa, eksposisi apa, lihat di Classroom. Gangguan pada pencernaan disebabkan karena pola makan yang tidak teratur, sering terlambat makan, serta kurang mengonsumsi sayur mayur dan buah-buahan. Salah satu upaya untuk menjaga saluran pencernaan supaya tetap sehat, yaitu dengan cara makan dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Jenis paragraf tersebut apa? Eksposisi.
Iya, kenapa dijawab eksposisi ya? Halo, pasti punya alasan kan? Nggak sembarang jawab kan? Siapa yang bisa jelaskan? Kenapa dijawab eksposisi kok nggak deskripsi aja? Karena apa? Hanya menjelaskan, memberi penjelasan. Ya, hanya memberi penjelasan saja. Seperti buku pelajaran itu. Karena menjelaskan Ya, memberi penyebab. Iya, memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada pembacanya. Nomor 14, bacalah teks berikut. Berdasarkan teks tersebut, manfaat yang diperoleh jika minum susu adalah, nah ini kalian seperti suruh pilih pernyataan yang benar, ya sesuai isi teks itu. Ya, saya tunjuk ini yang membaca, kalau yang baca ini terus nanti. Saya Jumri. Bila tadi udah suruh baca ya. Peter Rafael 6C. Halo Peter Rafael. Ada di sawah ya Peter ya. Belum ikut Zoom. Tra, kok gelap kamu? Tantra. Baca Tra. Peter ada di sawah. Ayo dibaca Tantra. Ya, 14. Ya. Bacalah teks berikut. Minum susu setiap hari merupakan kebiasaan yang baik. Susu dapat memenuhi kebutuhan protein dan kalsium tubuh manusia. Susu juga baik untuk kesehatan gigi dan tulang. Kandungan kalsium dan vitamin D dalam susu bermanfaat untuk menguatkan tulang yang mencegah gigi berlubang. Kebiasaan minum susu sebaiknya dimulai sejak dini. Jika saat usia anak-anak sudah terbiasa minum susu, tidak menutup kemungkinan kebiasaan tersebut akan terbawa hingga dewasa. Berdasarkan teks tersebut, manfaat yang diperoleh jika minum susu. A. Tubuh akan mendapat protein, kalsium, dan vitamin D dalam jumlah yang berlebih. Itu salah. Salah, Bu. Salah. Kebutuhan protein dan kalsium di dalam tubuh terpenuhi dan tulang menjadi kuat. Benar, Bu. Benar. Nah, Betul. Nah, tubuh jadi sehat setelah membutuhkan. Tubuh dapat bergerak aktif dan energi. Nah, ini ya B ya. Ya, ini sama dengan ini prediksi. Memprediksi kalau orang minum susu itu seperti itu. Kebutuhan protein dan kalsium dalam tubuh terpenuhi dan tulang menjadi kuat. Ya, prediksi. Cermati teks berikut. Ya. Oh, susu lagi ya. Saya lewati ya. Nah, sama. Bacalah 2 teks berikut. Ini bisa mencari persamaan, bisa perbedaan. Ini kemarin udah dibahas ya di TO ya. Nah, festival rakyat di daerahku sangat meriah. Acara tersebut diadakan di alun-alun dekat keraton. Ya. Di sana banyak pedagang yang menjual, ya, berbagai macam barang kebutuhan masyarakat, misalnya baju, sepatu, tas dan lainnya. Tidak hanya barang-barang mereka juga menjual makanan tradisional. Wah, festival ini sangat meriah. Masih ingat ya bacaannya kemarin ya? Persamaannya tentang apa ini kemarin? Festival daerah. Festival daerah. Betul, festival daerah. Kemudian nomor 17. Cermati paragraf berikut. Ya, yang ditanya kita dulu pokok pikiran. Cara mencari pokok pikiran tadi udah Bu Yuni ini ya, udah Bu Yuni sampaikan. Yuk. Dibaca. Ya, Bella. Bel, tolong baca Bel. 17. Cermati paragraf berikut. Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang dalamnya dipenuhi dengan keragaman serta kekayaan. Ada berbagai suku bangsa dan budaya serta ras, daerah, dan juga kepercayaan agama. Selain itu, masih banyak lagi keragaman budaya yang ada di Indonesia. Akan tetapi, sekalipun dipenuhi dengan keragaman, Indonesia bisa mempersatukan hal itu sesuai dengan semboyan yang dimiliki oleh negara ini,
yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Adapun makna dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri adalah sekalipun beda-beda, namun tetap satu jua. Keragaman budaya sendiri juga dikenal dengan istilah cultural diversity, dan ini sudah menjadi sebuah keniscayaan yang dimiliki oleh bangsa ini. Di negara ini pula, keragaman budaya merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak lagi keberadaannya. Pokok pikiran pada teks tersebut yang sesuai adalah. Nah, ini pokok pikirannya sesuai, ya Nana. B. Indonesia adalah satu negara kesatuan. Dalamnya dipenuhi dengan keberagaman. Ya, cara mencari pokok pikiran udah tahu ya tadi ya caranya ya. Memang ujiannya apa seperti ini? Yang nggak tahu, tapi yang jelas ada pertanyaan pokok pikiran. Karena cermati pantun berikut. Ya, ganti pilihnya. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli sukun, jangan lupa jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Isi pantun tersebut, yang mana yang merupakan isi pantun? Halo. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Ya, jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Ya, betul. Sekarang pertanyaan berikut. Bacalah pantun berikut. Ya. Tidur empu di kasur busa membuat kita jika jadi terlena. Jangan mudah putus asa, titik-titik. Kalimat yang tepat melengkapi pantun tersebut. Bu Yuni ini kok bunyinya A semua, katanya AB. Kalau ini lihat aja SN nanti ya. Nah, ini yang cocok yang mana nih? A. Badan rusak hati merana. Janganlah mudah putus asa, badan rusak hati merana. Ya. Bisa kalian lihat tadi kan Ibu sudah katakan nih A semua. Nah, lihat konsonannya di situ ya. Jadi A ya. Langsung. Ini suruh melengkapi pantun. Nah, sekarang kalau yang ditanya adalah pesan. Nah, kan beda lagi. Petani bekerja di sawah luas, sawah dibajak, tanah pun subur. Jangan cepat merasa puas, tetap belajarlah agar negeri makmur. Pesannya apa ini? Teruslah belajar untuk membangun negeri. Nah, pinter-pinter ini teruslah belajar untuk membangun negeri. Ya. Terus berikutnya. Bacalah cerita di bawah ini. Cerita ini untuk menjawab soal nomor 21, 22, 23. Ini Lutung Kasarung. Anak-anak udah tahu ya ceritanya ya. Lutung Kasarung, ya, ada Purbasari, kemudian Purbararang. Ini di kerajaan mana? Pasundan ya, kerajaan Pasundan. Purbararang, Purbasari. Kakak beradik ya. Yang kakaknya yang mana ini? Jadi ceritanya ada kerajaan di Pasundan, Purbararang dan Purbasari. Dua-duanya memiliki wajah cantik, ya. Sepeninggal ayahnya, Purbasari diperintahkan oleh mengganti raja, mengganti takhta raja, ya. Tapi Purbararang iri hati dan ingin mencelakakan. Kemudian mengundang nenek sihir untuk mengutuk adiknya. Ya, nah jadi Purbasari itu sebagai apa? Adik atau kakak? Adik. Ya, adiknya. Oleh nenek sihir, wajah tubuh Purbasari disihir menjadi bertoto-toto hitam. Ini anak-anak udah kemarin udah dibaca ya, berulang-ulang ya ini ya, udah tahu ya. Nah, sekarang konflik yang terjadi dalam cerita tersebut. Purbararang iri hati dengan Purbasari. Ya, Purbararang iri hati dengan Purbasari. Purbararang kakaknya ya. Tema dari yang tepat untuk cerita tersebut. Kesabaran dan ketulusan Purbasari. Kesabaran dan ketulusan Purbasari. Betul. Ya, cara mencarinya tahu ya. Terus amanat yang tepat. Amanat yang tepat
Sesuai isi cerita itu. Seberat apapun cobaan kita harus melewati dengan ikhlas dan sabar. Berat apapun harus kita lewati dengan ikhlas dan sabar. Terus berikutnya, bacalah cerita di bawah ini. Cerita ini untuk menjawab soal nomor 24, 25, 26. 5 ikan mas kecil. Ini sambil sebagian ulang yang ada di TO kemarin. Yuk, sebelum uraian. Tolong dibaca kelas 6A, salah satu. Salah satu di lama itu nanti enggak puji-puji nanti 6. Oh ini Noel kelas 6A. Tolong dibaca tagnya itu Noel. Bacalah cerita di bawah ini. Cerita ini untuk menjawab nomor 24, 25, dan 26. 5 si ikan mas kecil. 5 si ikan mas kecil tinggal di sebuah kolam kecil. Di kolam itu ada patung batu anak laki yang berdiri di tengah kolam. Patung anak laki-laki itu menyemburkan air. Sana ya, kalau dinaikkan kok ntar dulu. Ini kita lewati aja ya, soal ini kemarin udah dibahas di TO ya. Oh, bentar kok. Sana lewati aja dari dibahas di TO ya. Langsung 20. Nah, kalau mas berapa nih? Tunggu ya Nana ya. Sudah makan ya tadi ya? Belum, baru mau makan. Iya, Bu. Udah makan, Bu. Saya sudah makan. Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Jangan sampai terlambat makan. Ya. Masih ingat Bapak Mima ikan mas kecil kemarin? Bijaksana. Bijaksana. Kenapa Bu Yuni kok bukan penolong, kok bijaksana? Dia tidak memihak ke sana ke sini sebetulnya itu kemarin ya, karena tidak memihak. Kan kalian pemurah gitu ya kemarin. Latarnya kemarin sungai ya. Kolam atau sungai? Kolam, Bu. Kolam. Betul. Kemudian tokoh utama 5 si ikan mas kecil. Ya. Terus cermati puisi berikut. Dukaku sore itu terhentak batinku terus melihat bendera kuning. Nah, di sini makna kata bendera kuning apa? Duka. Kalau ada orang yang meninggal di depan rumahnya dipasang bendera kuning. Kemudian legenda batu menangis. Ceritanya udah tahu ya tentang legenda batu menangis ya, nggak usah di itu ya. Ya, Bu. Nah, keteladanannya dapat kita petik dari cerita itu. Janganlah kita durhaka kepada orang tua. Kepada orang tua. Jangan kita durhaka kepada orang tua itu. Teladannya kita nggak boleh durhaka, berani dengan orang tua, ya. Kalau tidak setuju dengan apa yang dikatakan orang tua, dikatakan dengan baik, bukan dengan marah-marah. Kadang-kadang anak-anak lebih galak daripada orang tuanya, ya. Emosinya tinggi, nggak boleh itu. Jangan kita durhaka kepada orang tua. Nilai yang terkandung pada diri ibu, anak, gadis dalam cerita itu adalah Bekerja keras. Yang ditanya, ibunya bekerja keras nilainya ya untuk ibu. Kemudian cermati kutipan berikut ya. Dalam perut ikan paus yang mati terdapat di Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara, ditemukan sampah plastik. Hal ini menunjukkan bahwa titik-titik laut di Indonesia harus ditangani secara serius. Pencemaran delta adik. Ada pencemaran air, plastik masuk ke laut, kemudian ditelan oleh ikan paus.
dalam perutnya penuh dengan plastik sehingga mati. Cermati kalimat berikut. Keberhasilan Zidan mengikuti kejuaraan karate tingkat nasional tidak membuatnya titik-titik. Ungkapan yang tepat apa? Besar kepala. Apa artinya besar kepala? Sombong, betul ya. Nah, bacalah kalimat berikut. Pak Tony adalah orang yang titik-titik saat mengetahui tetangganya tertimpa musibah. Ia langsung menolong. Ringan tangan. Ringan tangan. Orang yang suka membantu itu namanya ringan tangan. Ayo yang lain nanti panjang tangan artinya apa? Gelap mata, angkat kaki. Lihat di ungkapan kata yang sudah Bu Yuni letakkan di classroom ya. Halo? Lihat di ungkapan kata ya. Iya, Bu. Kalau Ibu buka-buka lagi nanti kelamaan. Cermati kutipan berikut. Andi seorang pelajar yang pandai. Ia pernah meraih medali emas tingkat nasional dalam kejuaraan OSN Matematika. Namun ia tidak sombong dengan kepandaiannya itu. Ia selalu bersikap baik dan sopan kepada siapa saja. Andi memiliki prinsip hidup titik-titik. Peribahasa yang tepatnya Pak? Seperti ilmu padi kian bersih kian mendung. Seperti ilmu padi makin berisi makin merunduk ya. Nah, bisa. Sekarang, jadi kalau soal peribahasa modelnya seperti itu, tapi peribahasanya yang diletakkan di classroom harus dipelajari ya. Kalau sambil menyelam minum air apa artinya? Mengerjakan pekerjaan sekaligus. Ya, betul. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Menyelesaikan satu atau dua pekerjaan secara sekaligus. Ya, sama ya itu. Air tenang menghanyutkan. Orang yang pendiam biasanya banyak pengetahuan. Ya. Terus nomor 34. Anita seorang pelajar kelas 6 yang pandai, bahkan ia peringkat 1 sejak kelas 1 sampai 6. Namun dia tidak sombong dengan kepandaiannya. Ia selalu sopan dan baik kepada siapapun. Ia sangat disenangi oleh guru dan teman-temannya di sekolah. Peribahasa yang tepat sesuai teks Sama ilmu padi kian bersih. Oh iya, sama seperti ilmu padi. Oh, sama ya soalnya ya. Nomor 35. Kegiatan Bu Mina hanya di rumah saja. Tidak punya pengalaman kemana-mana. Peribahasa yang sesuai adalah Air beriak menetap dalam. Apa? Halo? Yuk, coba baca peribahasa belum? Bagaikan katak dalam tempurung. Ya, tidak punya pengalaman. Kalau sudah jatuh tertimpa tangga apa artinya? Ditimpa kecelakaan bertubi-tubi. Iya, ditimpa kecelakaan bertubi-tubi. Artinya ini sudah anaknya terjatuh, terus sakit lagi, ya misalnya ternyata sakit tipes juga, itu ya, itu menderita kecelakaan bertubi-tubi. Kemudian bagaikan pinang dibelah dua, artinya apa? Anak kembar itu bagaikan pinang dibelah dua, sama persis. Gitu loh ya, bagaikan pinang dibelah dua. Pinang itu apa ya, seperti yang itu loh, kalau kamu panjat pinang itu loh. Kan itu dari pohon itu kan, pohon pinang kan. Pernah lihat nggak pohon panjat untuk lomba panjat pinang tuh? Seperti pohon kelapa tapi kecil. Belum, Bu. Belum pernah lihat lomba panjat pinang? Belum. Pernah, Bu. Pernah, kalau 17 Agustus kan? Iya. Nah, seperti pohon apa ya? Pohon kelapa tapi ukurannya lebih kecil ya. Nah, itu. Jadi itu ada buahnya, nah, buah pinang. Sebagai pinang dibelah dua tuh apa? Karena rupanya atau wajahnya tuh mungkin sama persis gitu loh. Nah, air beriak tanda tak dalam artinya apa? Orang yang banyak berbicara biasanya sedikit pengetahuannya. Ya. 36. Cermati teks berikut. Uang jajan Dino untuk ke sekolah setiap hari Rp20.000. Ingat ya, 0,00 ya, yang betul ya.
Koma ini adalah untuk memisahkan rupiah dan sen. Uang tersebut habis dijajankan saat istirahat. Sebelum pulang sekolah, Dino masih mampir ke kantin jajan lagi. Padahal uangnya sudah habis. Setiap hari mengutang di kantin. Nggak boleh ditiru ya itu ya. Meminjam uang di kantin. Kenapa meminjam uang? Karena kekurangan uang kan? Peribahasa yang tepat. Langsung dihabiskan. Peribahasanya apa? Tong kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Besar pasak daripada tiang. Iya, betul. Besar pasak daripada tiang. Ya, artinya apa? Uangnya 20.000, tapi pengeluarannya lebih dari 20.000, sehingga dia mengutang di kantin. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Ya, misalnya Bu Yuri gajinya 100.000, tapi pengeluarannya setiap bulan 150.000. Itu namanya juga besar pasak daripada tiang. Ya. Jadi penghasilan, ya pengeluaran itu lebih banyak daripada penghasilan. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Ya, kalau tong kosong nyaring bunyinya apa artinya? Banyak bicara tapi sedikit ilmu. Anak-anak tahu kan tong itu? Tong? Tong tahu nggak? Nah, itu kalau lagi kosong, kalau kamu bunyikan tang, bunyinya keras kali. Tapi kalau tong itu diisi air, bunyinya lebih pelan kan? Nah, itu tong kosong nyaring bunyinya. Jadi dia banyak bicara tapi sedikit ilmu. Ya. Kemudian urutan cara menggunakan dispenser. Ya, kemarin apa? Nomor berapa nih yang paling utama? 2, Bu. Nomor 2. 4. Colokan steker. 2, 4, 3, 1, 5. 4, 3, 1, 5, Bu. 2, 4, 3, 1, 5, Bu. 1, 5. Ya. Terus, ini sudah ini nggak usah dibahas. Oh, kok nggak Bu Yuni ini ya tadi. 2, 4, 3, 1, 5A ya? Nomor 30. Benar. Benar, Bu. Terus, nah ini nanti kalau kamu untuk belajar. Terus ini kalimat pembuka untuk mengawali isi pidato. Mengucap syukur. Iya, mengucap syukur. Iya, ucapan syukur itu. Iya, pertama kali menyampaikan hidayahnya pada kita. Terus, nah ini gambar ini iklan niaga. Sini, iklan udah banyak dipelajari di itu ya. Kalimat iklan yang tepat. Harga murah, aneka jus. Nanti bisa iklan niaga, bisa iklan layanan masyarakat ya. Iya, Bu. Ini termasuk iklan niaga nih. Ayo. Masuk ikan niaga. Apa? Kipas baru harga terjangkau. Kipas baru harga terjangkau kualitas nomor 1. Nah, ini iklan niaga. Sekarang suruh baca iklan ini. Dengan hemat listrik hidup jadi lebih baik. Mulailah titik-titik. Ini namanya iklan apa? Iklan layanan masyarakat. Ya. Kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan itu yang mana ini? Yang cocok. Menjadi lebih baik. Mulailah menjadi lebih baik. Mulailah dengan mematikan lampu. Nah, kalau semua kamu jawab. Dengan hemat listrik hidup menjadi lebih baik. Mulailah dengan mematikan lampu. Ini. Hemat listrik bukan hanya mematikan lampu loh. Iya kan? Mulailah sejak dini. Ya, sejak dini, sejak awal ya. Bacalah iklan berikut. Ingin bayi sehat, posyandu aja. Solusi tepat balita Anda. Maksud iklan tersebut. Layanan masyarakat ini. Ajakan menyehatkan bayi atau balita. Ajakan menyehatkan bayi atau balita atau ajakan membawa balita ke posyandu. Ajakan menyehatkan balita. Baca lagi. C, Bu. Ingin bayi sehat, posyandu aja. Solusi tepat balita Anda. Maksud Bu, ajakan membawa balita. Ajakan membawa balita ke posyandu. Betul.
Nah, iklan lagi. Ini iklan layanan masyarakat. Bisa gambar, bisa nih ya. Global warming mengancam keselamatan planet bumi. Jika Anda mencintai planet ini, jika Anda mencintai anak cucu Anda, bertindaklah sekarang juga. Penjelasan kalimat 4 iklan tersebut adalah Mulai dari sekarang kita harus ikut alam. apa? Mulai dari sekarang kita harus ikut menjaga kelestarian alam. Ya, bisa ya mengisi iklan layanan masyarakat, bisa ya. Ini gambarnya dulu, kemudian bisa gambar nanti ya. Gambar ini kata-kata semua, kebetulan Bu Yuni kasihkannya. Kemudian cermati kalimat berikut. Nah, ini kemarin masih ada yang tanya. Ayah Anita menjadi dokter di rumah sakit. Ya, rumah sakit terkenal di Jakarta. Mana kemarin? Yang betul? Yang B. Ya. Cermati kalimat berikut. Kata Bu Ani, kita harus selalu menjaga kebersihan kelas. Mana yang paling cocok? B. C. Iya, kalau kata Bu Ani itu namanya kalimat langsung. Ya, mesti ada kutipnya. Nah, kutipnya awal kutipan pakai huruf kapital, terakhirnya diakhiri tanda titik, bisa tanda tanya, bisa tanda seru, ya. Baru kutip penutup. Cermati puisi berikut, karya Kadir Anbar. Ibu, setiap aku tersilap, dia hukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi, lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan, dia obati dengan penawar dan semangat. Makna kata yang digaris bawah itu apa? Tersilap. Tersilap artinya salah. Tersilap artinya D, salah. Artinya salah. Ya. Blok merah. Kemudian berikutnya. Cermati puisi berikut. Kerja kerasmu takkan henti meski peluh menghabisi badanmu. Demi tanggung jawabmu, ku bangga semangatmu. Kini kau telah tiada, kenangan demi kenangan terngiang. Sosokmu tiada gantinya, oh ayah hadirlah walau dalam mimpi. Makna kata yang bergaris bawah, peluh artinya apa? Peluh artinya Keringat. Pintar. Ya. Terus berikutnya, perhatikan kalimat berikut. Nah, tanda baca yang tepat. Ketika pergi ke ini tanda bacanya salah. Kamu suruh membetulkan, suruh memperbaiki. Ya, bisa soal uraian, bisa soal apa itu namanya? Uraian, bisa soal ya pilihan ganda. Ini kebetulan soalnya pilihan ganda. Sekarang, ketika pergi ke Bandung, Bondan membeli bermacam-macam makanan khas. Tanda hubung. Terus Titik dua. Seperti dodol, keripik, singkong, dan brownies kukus. Titik. Ya, tuh. Jawabannya apa? Koma hubung C. Cermati kalimat berikut. Pada hari Minggu, Indah mengunjungi Museum Fathahillah yang berada di Jakarta Barat bersama keluarga. Perbaiki ejaan yang tepat pada kalimat tersebut. Yang harus kamu perbaiki apa nih? Minggu. Semua nama hari, nama bulan pakai huruf kapital ya. Terus apa lagi? Halo. Apa lagi? Jakarta Barat. besar. Barat pakai huruf kapital. Ada lagi? Indahnya pakai huruf kecil. Indahnya pakai huruf kecil. Hari Minggu Indah mengunjungi. Indah kan nama Oh, orang. Indah nama orang ya. Sebagai subjek. Nah ini museumnya pakai huruf kapital ya Nana ya. Iya, Bu. Jadi Hari Minggu Indah salah ya ini ya. Salah. B. Iya, betul Bu. Ya. Sekarang C salahnya di mana? Baratnya ini ya. Baratnya. Yang salah mana nih?
Museum. Museum. Ingat ya, museum diikuti nama museum pakai huruf kapital ya. 50. Pada bulan September, Putih diajak ayahnya ke Candi Borobudur. Penulisan kalimat ya, penulisan kalimat sesuai ejaan yang tepat adalah, ayo mana? Ini yang salah yang mana nih? Candi Borobudur, Candinya ini salah ya. Candi salah. Ya, candinya salah. Terus Yang B. mana lagi? B. Borobudur. Yang salah bulannya, Bu. Oh, bulannya salah. Ya, Septembernya juga, Bu, terus. S-nya. Apa lagi? C. September, Bu, S-nya. C benar. C benar, C Bu. betul. Jawabannya C. Ya, jawabannya C. Ya. Terus saya tanya, yang D yang salah apa? Bulan September. Septembernya, Bu. Septembernya salah ya. Iya. Ya. Terus berikutnya, ini mau tanya lagi. 51. Penggunaan ejaan yang tepat terdapat pada kalimat. Mari kita lihat. Saat liburan ini anu ya. Yuk, di Yang C. mana yang ini? A betul salah? A salah. Sawarnanya di mana? Sawarna. Nama geografi harus pakai huruf kapital. Ya. B. Adakah yang salah? B itu Betul ya menurut kalian ya. C kita lihat. Apakah ada yang salah? Pantai. Harusnya pakai huruf kapital. Betul. Terus D. Apakah ada yang salah? Lebak. Lebaknya. Lebaknya ya nama geografi harus pakai huruf kapital. Jadi jawabannya adalah B ya. Terus nomor 52. Cermati teks berikut. Hari ini Bu Ani, Bu Lia, dan Pak Sigit memberikan pelatihan palang merah remaja. Perbaikan kesalahan pada kalimat tersebut. Yang mana? A salahnya hari ini ada titiknya. Hari ini ada titiknya. B salahnya. Saya Ani. Hari ininya kenapa ada koma? Ya, hari ini pakai koma, kemudian Ani pakai huruf kecil. C. Betul. Hari ininya koma. Betul. Hari ini Bu Ani. Hari ini Bu Ani, koma, Bu Lia, koma, dan Pak Sigit memberikan pelatihan palang merah remaja. Betul ya? Betul. Kalau C yang salah apanya itu? D yang salah ada komanya juga di hari ininya. Enggak, yang salah ini loh. Bukan ini loh. Dan di depan dan ini harus ada komanya. Kalau lebih dari 2. Kalau Lia dan Pak Sigit gitu aja tidak usah pakai koma ya. Tapi kalau ini lebih dari 2, Bu Ani, Bu Lia, dan nah ini harus ini ya. Ada tanda komanya juga jadi salah. Terus sudah bisa ya? Sekarang saya akan ulang lagi. Anak-anak, kalau di sini tertulis, saya akan ulang lagi nih. Seni batik berawal dari seni tradisional. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun berbeda-beda berdasarkan area pembuatannya. Tuliskan 3 kata yang salah penulisannya dan perbaikilah. 3 kata yang salah penulisannya. Cari 3 kata yang salah penulisannya dan diperbaiki. Nah, di sini kemarin kita udah bahas ya. Pulau, diperbaiki menjadi pulau. Jawa. Nah, Indonesia diperbaiki jadi Indonesia. Ragam, ya, karena ini di awal kalimat pakai huruf kapital. Nah, kalau betul nilainya 3, Bu. Ini kan suruh menyebutkannya 3. Kalau ada 4, sebutkan semua ya anak-anak ya. Apalagi kalau Bu Yuni tidak mengumumkan, tuliskan kata yang salah penulisannya dan perbaikilah. Semua harus kalian tulis yang salah penulisannya dan perbaikannya. Ya. Sekarang nomor 2. Cermati paragraf berikut. Siswa kelas 6 SD Teladan mengadakan studi wisata ke Bandung. Rombongan siswa tersebut berangkat dari Jakarta pukul 7 WIB. Siswa-siswa tersebut akan mengunjungi Museum Geologi Trans Studio Bandung. Siswa-siswi
siswa-siswi tersebut akan didampingi oleh beberapa guru dan pemandu. Tuliskan kata yang salah penulisannya dan perbaikilah. Yuk, kata yang salah penulisannya apa saja? Bisa buatkan kolom dulu. Halo. Kata yang salah apa saja? Halo. Hilang ya? Masih bisa mendengar nggak? Masih. Nah, ayo kata apa? Mari kita lihat satu-satu. Sampai kalimat pertama, ada yang salah tidak? Ada. Apa? Teladan. Iya, nama sekolah pakai huruf kapital. Betul. Ya. Nah, kapital. Kalimat kedua, rombongan siswa tersebut berangkat dari Jakarta. Jakarta. Ya. Jakarta pakai huruf kapital. Terus berikutnya, siswa-siswi tersebut akan mengunjungi Museum Geologi. Mana? Ini dan, ada dannya ya. Dan Trans Studio Bandung. Yuk, mana yang pakai huruf kapital? Nama museum tadi kan pakai huruf kapital loh. Iya kan? Halo. Masih ingat nggak? Iya, Bu. Trans Studio pakai huruf kapital. Ayo diingat-ingat ya. Nah, dari mana kamu bisa menentukan? Anak-anak belajar di PUEBI. Ya, baca pemakaian huruf kapital, tanda baca titik, koma itu harus tahu ya. Nah, sekarang kita letakkan di sini kalau sudah. Ya. Bu, besok saya kalau mengerjakan bagaimana? Ya, kalian tulis saja di kertas dulu ya. Ini adalah teladan. Teladan di sini harus pakai huruf kapital. Perbaikannya begini kan? Teladan. Terus di sini Jakarta. Terus pakai huruf kapital karena nama geografi ya. Terus di sini apa? Museum. Ini kan hitungnya satu ini. Museum. Terus yang ini geologi. Di sini pakai huruf kapitalnya. Geologi.